Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Purnama. Saya guru bahasa Inggris dari SMK Muhammadiyah Jatibarang Indramayu. Oke guys, video kali ini kita akan mempelajari tentang direction. Direction? Oke, direction adalah materi tentang petunjuk arah. So, kita ikuti videonya ya. Belajar bersama kita belajar. Oke. Guys, yuk kita belajar bersama. Kita belajar bersama. Asking and giving direction. Menanyakan dan menunjukkan arah dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum kita mempelajari asking and giving direction, kita harus memahami beberapa kosakata yang digunakan dalam petunjuk arah. Antara lain, yaitu ada straight, lurus, left, kiri, right, kanan, pass, lewat, cross, menyeberang, between, antara, behind, di belakang, up, atas, down, bawah, front, depan, beside, samping, near, dekat, opposite, across, seberang, roundabout, bundaran, sidewalk, trotoar, street, jalan, road, jalanan. Street biasanya berhubung dengan nama jalan, kalau road, jalanan itu biasanya jalannya lebih besar. Ada corner, pojok, highway, jalan raya, crossroad, perempatan, junction, persimpangan jalan, T-junction, pertigaan, signpost, rambu jalan, walkway atau gang, jalan setapak ya, intersection, persimpangan, bridge, jembatan, freeway, jalan bebas hambatan, lane, jalur, overpass, jembatan penyeberangan, playground, boulevard, jalan raya, tunnel, terowongan, shortcut, jalan potong atau jalan pintas, west, barat, northwest, barat laut, north, utara, northeast, timur laut, east, timur, southeast, tenggara, south, selatan, southwest, barat daya, zebra crossing or zebra cross, jalur penyeberangan pejalan kaki, traffic light, lampu lalu lintas, country road, jalanan pedesaan, exit ramp, jalan keluar. Kita juga harus memahami beberapa frase petunjuk arah, yaitu antara lain go straight, lurus terus, turn left, belok kiri, turn right, belok kanan, go past, lewati, go along, telusuri, round the corner, setelah belokan atau di dekat sini, turn back or go back, balik arah, go down, turun, go over, lewati, go through, lewati. Bedanya go over dengan go through. Kalau go over, dia itu melewati jembatan. Mungkin dia di atas gitu kan. Jembatan melewatin apa gitu. Kalau go through, melewati jalan apa. Kalau go up, menaiki, in front of, di depan. Dan selain kita mengetahui tentang kosakata dan frasenya, kita juga harus memahami conjunction atau kata hubung yang digunakan dalam petunjuk arah, yaitu ada first, pertama, after that, setelahnya, then, kemudian, next, selanjutnya, finally, akhirnya. Jadi kalau misalkan tempat yang ditanyakan itu banyak lika-likunya, kemungkinan ini semua dipakai. Ada first, after that, then, next, finally, akhirnya, pokoknya semuanya kena seperti kalau misalkan jalanannya lika-likunya cuma 1, 2, ya mungkin cuma first, finally, like that ya. Oke, next itu kita harus memahami kosakata tentang tempat-tempat yang ditanyakan. Jadi supaya kita paham yang ditanyakan itu apa. Ada cinema, bioskop, high school, sekolah, hospital, rumah sakit, hotel, traditional market, pasar, museum, restoran, train station, stasiun kereta, ada shop, toko, office, kantor, park, taman, bus stop, halte bus. Ini salah satu saja ya, belum semuanya dimasukkan ke situ. Jadi banyak sekali. Next. Nah, ini nih baru kita menanyakan arah. Kalau kita sudah paham kosakata yang digunakan apa, tempatnya di mana, kita sudah bisa menanyakan arah.
dalam menanyakan arah, kita gimana sih kalau mau nanya? Ya pasti dong harus dengan sopan. Itu dengan cari perhatian orang yang dulu, bisa tepuk pundak, bisa juga bilang excuse me, permisi dengan sopan ya, pastinya nanti diberitahu alamatnya. Oke. Di sini yang paling banyak itu adalah excuse me, di mana excuse me itu rasa yang sering diungkapkan untuk minta tolong. Ada please itu lebih sopan lagi. Jadi excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Permisi, bisakah kamu memberitahuku kemanakah arah kantor pos terdekat? Yang kedua itu ada excuse me, do you know where the nearest post office is? Permisi, apakah kamu tahu di mana kantor pos terdekat? Ini dengan yang di atas itu sama artinya, hanya saja bedanya kalau yang di atas ini lebih sopan dibandingkan yang ini. Next kita ada excuse me, can you show me the way to the station please? Permisi, bisakah kamu menunjukkan jalan ke stasiun? Oke. Di sini ada I'm looking for. Di sini ada titik-titik bla bla bla. Kita bisa menggantinya dengan tempat yang ditanyakan. Contohnya, I'm looking for the school. I'm looking for the hospital. I'm looking for bla bla bla. Oke, next ada is it the right way for bla bla. Ini juga sama. Titik di bawah itu untuk menggantikan nama tempatnya. How far is it to bla bla bla. Is it far? Apakah jauh? Can you please tell me how I can get to the Oxford Street? Bisakah kamu memberitahuku arah ke jalan Oxford? Where is the nearest supermarket? How can I get to the local market? I'm trying to get to Downing Street. How do I get to the office? What's the best way to get your house? Where is McDonald's? Can you tell me please? Itu adalah beberapa contoh kalimat dalam menanyakan arah. Oke, sekarang kita lihat untuk menjawab atau memberi petunjuk arah dari pertanyaan itu apa? Oke, yang tadi, kosakata yang tadi, kita temukan ada go straight, lurus terus, until you see the hospital, then turn left. Go straight, ini kosakatanya, frasenya, lurus terus sampai kamu melihat rumah sakit lalu belok kiri. Jadi di sini ada then-nya, ada conjunction-nya juga di situ, ada frasanya juga di situ. Oke, next. Turn back, you have gone past the turning. Balik arah, tujuanmu sudah terlewat. Turn left when you see a roundabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Turn right at the end of the road and my house is number 67. Oke, ada cross the junction and keep going for about 1 mile. Take the third road on the right and you will see the office on the right. Take the third road. Nah, ini biasanya ada third road, ada second road. Ini menjelaskan bahwa ada beberapa jalan yang harus kita lalui tanpa kita menyebutkan nama jalannya. Jadi ada second road, third road, fourth road itu digunakan untuk pengganti nama jalanan yang ada. Next ada yang berbeda ini ada at the end. Di ujung jalan, at the end of the road, you will see a roundabout. At the corner of, you will see a building. Go straight, lurus terus. On at the traffic light, dari lampu merah. Turn right, follow. Oke. Next, kita langsung lihat contoh berikutnya. Ini ada dialog 1 dan dialog 2. Oke, dialog 1. Excuse me, I'm looking for Magnolia Bakery. Could you show me the way? Sure. Go straight along the street until you see traffic light. After you see traffic light, continue straight for about 200 meters. You'll see Magnolia Bakery on the corner of the street. Thank you so much for your help. You're welcome. Okay, next dialog 2. Hi, I think I'm lost. Is this the right way to Nara Park? Oh, you're going the wrong direction. Really? How do I get to that then? Do you see the Italian restaurant over there? Yes, I see it. The Nara Park is behind the restaurant, next to the police station. Great, thank you for your help. You're welcome. Take care. Ini adalah beberapa contoh dari
menanyakan, dan memberi petunjuk arah. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Belajar bersama kita belajar. See ya! Teman-teman videonya. Sekarang kita tahu kan direction itu untuk apa dan bagaimana caranya untuk bertanya dan menjawab. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.